Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya selalu diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillahi jazahumullahu khaira kepada para seluruh perantara hidayah, perantara agama, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira kepada saudara kaum muslimin dan jamaah semua yang berbahagia. Para saudara jamaah semuanya, kita oleh Allah telah diqadar hidup di dunia ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan di dunia ini, umur yang diberikan Allah kepada kita harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal mencari bekal di akhirat nanti. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat, untuk kita panen nanti hasilnya di akhirat. Dan tentunya karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan iblis juga Allah ciptakan untuk menggoda umat manusia, maka iblis pasti selalu akan menggoda manusia. Salah satu godaannya adalah penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Wala yaqdifannallahu fi qulubihimul wahn. Allah akan meletakkan di dalam hati kamu sekalian itu rasa wahn. Para sahabat bertanya, apa itu wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang sangat senang, sangat cinta dunia, kemudian benci terhadap kematian. Benci kematian di sini karena saking senangnya, saking cintanya ngepolkannya urusan dunia. Padahal orang yang mengepolkan urusan dunia, orang yang sangat mencintai dunia, itu tidak akan pernah terlepas dari beberapa hal, diantaranya rasa sedih, rasa gelisah yang terus-menerus. Karena cita-cita manusia dan hawa nafsu manusia itu tidak akan pernah merasa puas sampai dia mati di liang lahat. Kemudian karena mengejar cita-cita yang kesedihan itu, tentu rasa capek dan letih yang terus berkelanjutan dan penyesalan yang tidak akan pernah berhenti. Allah juga berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, walahun, dan juga gurauan, senda gurau. Tidak ada yang serius, tidak ada yang kekal. Wazinatun, dan juga perhiasan yang menyenangkan mata. Watafakhurum bainakum, dan juga saling berbangga hati di antara kamu sekalian, saling unggul-unggulan, saling sombong. Watakathurum fil amwali wal aulad, dan kalian juga akan saling memperbanyak harta dan juga memperbanyak anak. Inilah sifat dunia yang oleh Allah telah dijelaskan bagi orang-orang kafir. Mereka akan melaksanakan, akan bersikap seperti itu. Allah juga memberikan gambaran kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Dunia yang seperti itu gambarannya adalah sebagaimana air hujan yang menjadikan tanaman itu mengagumkan saking lebatnya, saking hijaunya. Tetapi summa yahiju fatarahu musfarra, tetapi tanaman itu pada akhirnya akan kering, kemudian menguning. Wa takunu hutama, kemudian akan hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, kemudian di akhirat yang ada adalah siksaan yang berat. Wa maghfiratu minallah wa ridwan, dan pengampunan serta keridhaan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga berfirman, sebagai kata kuncinya adalah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu adalah kecuali kesenangan yang menipu, karena tidak kekal dan karena manusia tidak akan pernah merasa puas. Maka dari itu para saudara jamaah, kita harus pandai-pandai untuk mensikapi dunia. Di antara sikap kita untuk mensikapi dunia adalah yang pertama, kita supaya memandang dunia ini sebagai sesuatu yang rusak, yang fana, yang mudah hilang, lenyap, dan musnah. Dan pastinya orang yang mengejar ke dunia ini akan hina. Nabi bersabda, "Mali wad dunya." Apalah artinya dunia ini bagiku? Ma'ana wad dunya. Apa urusanku terhadap dunia ini? Innama masali wa masalud dunya kamathali raqib. Sesungguhnya perumpamaan diriku terhadap dunia ini sebagaimana orang yang naik kendaraan. Dhalla tahta sajarah, orang yang sedang naik kendaraan
kemudian dia berteduh di bawahnya pohon, summa roha, teduh istirahat di bawah pohon, wa tarokaha, kemudian akan meninggalkannya. Sehingga orang yang hidup di dunia ini, walaupun dia berumur selama 50 tahun, selama 60 tahun, bahkan ada yang berumur 100 tahun, pada hakikinya dunia ini hanyalah sebentar saja. Sebagaimana orang yang naik kendaraan kemudian beristirahat di bawah pohon, tidak akan tinggal di situ, tidak akan menetap di situ, tetapi akan meneruskan kembali perjalanannya sampai dengan tujuan akhirnya, yaitu akhirat. Maka dari itu para saudara jamaah, tidaklah pas apabila kita di dunia ini ngepol-ngepolkan, tidaklah pas apabila kita di dunia ini mencari kesenangan yang hakiki. Kemudian Nabi juga bersabda, wallahu mad-dunya fil akhirah illa mislama yaj'alu ahadukum isba'ah. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali semisalnya jari salah satu kalian letakkan di dalam lautan. Illa mislama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji. Kemudian kalian supaya melihat apa yang kembali ketika jari kalian itu kalian angkat. Sehingga dunia ini ibarat air yang nempel di jari kita, kemudian kenikmatan yang akhirat itu adalah ibaratnya air yang masih di lautan. Ini adalah perbandingan yang sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Maka seberapapun kesedihan kita yang kita alami di dunia ini, kita harus meyakini bahwa itu tidak akan kekal. Dan kita harus tetap bersabar dalam menetapi ibadah kepada Allah. Begitu pula, seberapapun besarnya kebahagiaan kita yang kita dapatkan di dunia ini juga pasti tidak akan kekal. Maka tidak pantas apabila kita bersenang-senang yang berlebihan. Kemudian Aisyah juga meriwayatkan suatu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la darolah. Dunia itu adalah rumahnya orang yang memang tidak punya bagian rumah di akhirat nanti. Wa malu man la malalah. Dan hartanya orang yang tidak memiliki bagian harta di akhirat nanti. Wala yajma'u mal la aqalalah. Dan pada dunia itulah orang-orang yang tidak berakal akan mengumpulkan itu tadi, akan mengepol-ngepolkan itu tadi. Kemudian sikap kita yang kedua adalah mestinya kita memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, sebagai sesuatu yang pasti kekalnya, kebahagiaan yang yang kekal dan abadi selama-lamanya. Yang yang kekal dan abadi selama-lamanya. Sehingga dalam urusan men-setting cita-cita dunia kita tidak akan pernah terkalahkan dengan cita-cita dunia. Sehingga prioritas kita selalu cita-cita untuk urusan akhirat. Sebagaimana pepatah Jawa mengatakan, orang wong kang tuku sapi kuwi mesti katutan tampar. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan orang yang membeli sapi itu pasti akan mendapatkan tali pengikatnya. Sapi ibarat akhirat, sedangkan tali pengikat adalah dunia. Orang yang mengejar akhirat pasti dunianya akan dapat, sedangkan orang yang mengejar dunia, akhiratnya tidak akan dapat. Di mana orang membeli tali pengikat tetapi dia mendapatkan sapi? Tidak ada. Dalam surah Al-A'la Allah juga berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Maka sikap kita yang terakhir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina. Wahai anak Adam, luangkanlah, longgarkanlah, sempatkanlah, prioritaskanlah untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghina. Maka aku akan memenuhi hatimu dengan rasa kaya. Wa asudda faqara. Dan aku akan menutup semua kefakiranmu terhadap dunia. Wa illam taf'al malaktu sadraka suflan walam ashudda faqara. Tetapi ketika engkau tidak mengerjakan, ketika engkau memprioritaskan dunia mengalahkan akhirat, maka
justru aku akan memenuhi hatimu dengan rasa supek, rasa rupek, suhlan, rasa sempit, sehingga urusan dunia itu seakan-akan tidak akan pernah habis. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan menutupi kefakiran, sehingga cita-cita dunianya pasti akan selalu menjadikan dia terbebani, tidak akan pernah merasa puas dengan kehidupan dunia. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Demikian tausiah yang sedikit kami bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.